Halo semua, di video pembelajaran kali ini aku akan membahas kembali mengenai tahapan siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi ada 11, tetapi aku akan membahas mengenai tahapan siklus akuntansi pada poin ke-6 dan poin ke-7, yaitu mencatat jurnal penyesuaian dan menyusun neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Mencatat jurnal penyesuaian adalah bagian penting dalam akuntansi yang digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal ini dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum dicatat atau yang memerlukan penyesuaian untuk mencerminkan transaksi yang telah terjadi tetapi belum diakui secara tepat. Selanjutnya, menyusun neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah menyusun jurnal penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting. Neraca saldo setelah penyesuaian biasanya juga disebut istilah worksheet atau neraca lajur. Neraca saldo setelah penyesuaian digunakan untuk memeriksa keseimbangan akun-akun sebelum menyusun laporan keuangan. Oke, kita langsung saja ke jurnal penyesuaian, yaitu di sini ada 3 jurnal penyesuaian harus kita sesuaikan, yaitu yang pertama ada BM12-01, yaitu ada penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan building sebesar 2 juta. Nah, di sini kita akan mencatat jurnalnya itu seperti apa. Pertama-tama kita isi dulu di sini Desember 2023. Nah, di sini tanggal 31. Evidence number-nya ini kita isi BM1201. BM12-01. Nah, untuk description-nya ini kita isi yaitu depreciation, expense building untuk di debitnya, dan untuk di kreditnya yaitu accumulated depreciation building sebesar 2 juta. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu BM12-02. Berdasarkan stock of name, saldo persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Persediaan surplus kita pada tanggal 31 Desember ini ternyata sisa 1 juta. Nah, tapi kita harus cek dulu di neraca saldo tanggal 31 Desember. Tapi di sini tuh persediaan surplus kita yaitu sebesar 5.500.000. Sedangkan di sini itu ada 1 juta. Nah, kita harus sesuaikan sebesar, kita kurangi dulu 1 juta dengan kita kurangi Rp 5.500.000 didapatlah 4.500.000. Nah, jadi yang harus kita sesuaikan pada transaksi ini yaitu sebesar 4.500.000. Kita isi lagi di tanggal 31 dengan evidence number itu BM12-02. Untuk deskripsinya ini pada transaksi untuk ini yaitu store surplus expense dengan store surplus sebesar store surplus sebesar 4.500.000. Nah, lanjut. Selanjutnya kita ke transaksi terakhir yaitu BM12-03.
PPh Badan bulan Desember 2023 akan dibayar pada bulan Januari 2020 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto net sales. Nah, kita mencari dulu terlebih dahulu penjualan yang kita dapat di neraca saldo sebelum tanggal 31 Desember ini, atau biasa disebut dengan neraca saldo awal. Yaitu kita lihat, nah itu pada saldo awal kita ini sales of merchandise-nya ini sebesar 60 juta. Terus dulu di sini neraca saldo awalnya ini RP 60 juta. Nah, neraca saldo Desembernya ini kita ada berapa nih? Sebesar 220 juta. Tulis dulu 220. Oke. Terus 20. Nah, kita kurangin neraca saldo awal dengan neraca saldo 31 Desembernya ini. Yaitu sebesar berapa nih? 20 kurang 60, yaitu sebesar 160 juta. Benar tidak? 60 juta. Nah, 160 juta ini kita kalikan dengan tarifnya yaitu 0,5%. Berapa nih? Ini dikali 160 juta dikali 0,5%, yaitu sebesar 800. Nah, untuk jurnalnya yaitu kita tulis dulu di sini pada tanggal 31 BM 12/03. Transaksinya ini jurnalnya yaitu income tax expense pada income tax payable sebesar 800.000. Nah, untuk totalnya ini kita pakai sum, pakai rumus sum, ini juga sama. Nah, jadi total pada transaksi ini yaitu sebesar 7.300.000. Setelah kita mengerjakan jurnal penyesuaian, selanjutnya semua transaksi atau akun yang tertera di jurnal penyesuaian kita posting ke worksheet atau biasa disebut dengan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Oke, yang pertama yaitu ada depreciation expense building sebesar 2 juta di debit. Kita cari akunnya, depreciation. Nah, ini di debit sebesar 2 juta. Yang keduanya itu ada accumulated depreciation building sebesar 2 juta di kredit. Kita cari akunnya itu building accumulated depreciation ini di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya pada transaksi yang keduanya itu yaitu ada store supplies expense sebesar 4.500.000 di debit. Jika akun yang tidak tertera di sini kita buat di bawah setelah total ini, yaitu store supplies expense sebesar 4.500.000 di debit. Selanjutnya yaitu ada store supplies sebesar 4.500.000 di kredit. Ini di kredit.
4.500.000. Selanjutnya yang terakhir itu ada income tax expense sebesar 800. Kita cari. Jika tidak ada, kita tulis di bawah sini sebesar 800. Selanjutnya ini ada income tax payable sebesar 800 di kredit. Income tax payable. Nih, itu. Oke, kita totalin semuanya. Sum. Ini pun sama. Nah, selanjutnya kita pada kolom trial balance after AJP. Di sini kita akan mengurangi saldo dari trial balance dengan adjustment entries. Akun yang tidak ada transaksi di adjustment entries, kita langsung saja pindahkan ke trial balance after AJP. Oke, kita langsung pindahkan saja. Cash in bank, petty cash, accounts receivable, merchants inventories ini kita langsung pindahkan sesuai posisinya ini, yaitu di debit. Nah, selanjutnya yaitu ada store supplies, ini ada transaksi di adjustment entries-nya, itu kita kurangin. Debit ketemu kredit ini kita harus kurangin karena lebih besar di debit, jadi hasilnya akan debit. Kita kurangin 5.500.000 dikurang 4.500.000 sebesar 1 juta. Nah, untuk building yaitu tidak ada transaksi, kita langsung pindahkan lagi saja sesuai ininya. Di building accumulated depreciation ini ada transaksi di adjustment entries-nya, yaitu sebesar 2 juta di kredit, dan saldo di trial balance-nya ini di kredit. Jadi kredit ketemu kreditnya ini kita akan menambahkan, kita tambah sebesar 7 juta. Nah, untuk akun payable, PPN outcome, PPN income, dan accrued expense ini kita pindahkan lagi, langsung kita pindahkan karena tidak ada transaksi. Selanjutnya ada income tax payable sebesar 700.000 di kredit, dan di adjustment ini ada transaksi di kreditnya juga sebesar 800, jadi kita tambahkan 700 ditambah 800 yaitu 1.500.000. Nah, selanjutnya ini untuk raihan equity sampai salaries expense ini tidak ada transaksi, jadi langsung kita pindahkan lagi. Nah, untuk building depreciation expense-nya ini ada transaksi sebesar 2 juta, tapi di trial balance-nya ini tidak ada saldo, jadi kita langsung pindahkan ke debit. Selanjutnya yaitu ada store supplies expense, yaitu sebesar 4.500.000 di debit, dan income tax expense sebesar 800 di debit juga. Kita pindahkan lagi. Oke, kita jumlahkan lagi. Kita copy saja rumus dari ini. Kita copy. Balance tidak. Nah, hasilnya balance. Lanjut kita ke income statement dan balance sheet. Nah, di sini tuh kita akan membagi menjadi dua, yaitu pada akun 1 dan sampai akun 3 itu diletakkan di balance sheet. Oke, dari akun 1 sampai akun 3 kita letakkan di kolom balance sheet. Akun 1 sampai akun 3 ini dia berhenti di sini. Di mana nih? Di pada akun income summary. Kita pindahkan. Oke, untuk income statement yaitu dari akun 4 dari sales merchandise sampai akun
terakhir atau biasa disebut beban-beban. Oke, lanjut. Kita di sini kita isi. Nah, untuk sebuah totalnya, jika tidak balance, kalian tidak perlu panik karena memang tidak balance, dan nanti kita akan cari sebuah selisihnya yang akan menentukan apakah perusahaan ini rugi atau perusahaan ini mendapatkan laba. Nah, lanjut. Oke, di sini kan jika pada kolom income statement, jika total debit lebih besar dari kredit, itu akan rugi. Ini tandanya ini, tanda ini kita totalin. Sini selanjutnya kita mencari sebuah selisih dari kolom debit dan kreditnya itu sebesar 12.246. Jika pada kolom balance sheet kredit lebih besar dari debit, itu akan rugi. Perusahaan ini mengalami kerugian. Oke, jadi sama balance ya. Dan ini kerugiannya ini sebesar 12.246. Selesai sudah pembahasan tahapan siklus akuntansi pada poin ke-6 dan poin ke-7. Ditunggu ya pada pembahasan tahapan siklus akuntansi berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa.